warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada akhina Hundi Fondroy yang sudah membacakan tilawah kita pada malam hari ini. Semoga bisa menambah keberkahan dalam agenda kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, saya tadi di awal belum menyampaikan untuk deskripsi acara ya. Mungkin teman-teman kader baru LDK juga baru pertama kali untuk mengikuti agenda kali ini. Saya sampaikan sedikit untuk apa sih acara Riwayat Dakwah ini ya. Jadi Riwayat Dakwah ini adalah program kajian sejarah LDK Al-Fat yang disuguhkan untuk membahas isu sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia dari pra sampai pasca kemerdekaan secara rentet sebagai upaya memperkuat pemikiran dan ukhuwah di antara kader maupun masyarakat umum. Mengingat pembelajaran mengenai terkotak-kotaknya atau terpecah belahnya umat Islam oleh politik pecah belah kolonial patut untuk ditelaah lebih lanjut agar menjadi pembelajaran ke depannya demi persatuan agama dan bangsa. Ya, umat harus mengetahui bahwa perjuangan banyak pahlawan Islam di bumi pertiwi tidak berhenti saat itu saja, melainkan adalah tugas kita untuk melanjutkan syiar tauhid mereka di tanah air ini. Diharapkan dengan adanya kajian sejarah ini, para pendakwah sekaligus halayak luas mampu terbekali secara pemikiran dalam menghadapi fitnah wa zulfikri. Oke. Ya, pada malam hari ini untuk temanya adalah Islam dalam menghadapi defeat at emperor. Oke. Sebelumnya saya izin membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Ya. Untuk nama adalah Mas Begi Rizkiansyah, lahir di Jakarta tanggal 8 Januari 1983. Teman-teman bisa mengkontak beliau melalui email begiismi@gmail.com. Pendidikan terakhir beliau yaitu sebagai sarjana seni Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta, kemudian organisasi atau komunitas yang pernah beliau ikuti seperti yang pertama adalah Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa atau yang disingkat JIB, dan teman-teman bisa mengunjungi komunitas tersebut melalui website www.jejakislam.net ya. Dan kemudian untuk organisasi selanjutnya beliau pernah menjadi anggota Jurnalis Islam Bersatu atau yang disingkat gitu dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Oke, dan publikasi atau tulisan yang pernah beliau publikasikan seperti yang pertama, dari kata menjadi senjata, konfrontasi Partai Komunis Indonesia dengan umat Islam tahun 2017, kemudian tinta merah di lembar sejarah di Harian Republika 16 September 2015, kemudian Jakarta untuk siapa, Harian Republika 15 April 2016, kemudian Pesantren dan Pendidikan Kita, Harian Republika 3 Mei 2016, kemudian Antara Soviet dan PKI, Harian Republika 18 Mei 2016, kemudian Membangun Manusia Jakarta, Harian Republika 2017, kemudian kolumnis di Rubik Khazanah, Majalah Tablik Muhammadiyah, kerjasama JIB dengan Majalah Tablik sejak 2016 hingga sekarang, dan tulisan-tulisan lainnya di media cetak dan online. Oke, Masya Allah, ini sangat banyak sekali. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Teman-teman bisa menimba ilmu dari Mas Begi ini. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, Mas Begi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mas Begi? Mana teman-teman di sana? Ya, gimana teman-teman yang lain? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Mas Begi, posisi saya di mana, Mas? Bogor. Kalau boleh tahu. Oh, di Bogor, Masya Allah. Dari Jogja, kalau dari Jogja ya lumayan jauh ya. Oke, alhamdulillah karena kita dalam Zoom ini kita bisa bertemu ya, alhamdulillah. Jadi ada sisi positif lah dalam zaman sekarang seperti ini. Okay. Mungkin tanpa berlama-lama untuk materi kepada Mas Begi saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu oleh Allah, terus dan diberikan kemudahan untuk saling sharing lah ya, sharing tentang sejarah. Dan saya senang ada teman-teman dari LDK yang punya satu sesi khusus tentang sejarah dakwah. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Meskipun temanya juga agak cukup berat ya. Kalau saya baca tornya itu sebenarnya agak berat juga sih, soal ghazul fikr, terus soal javanologi. Tapi kebetulan qadarullah
saya juga sedang membaca-baca untuk kemudian nanti ditulis dalam jangka panjang soal orientalisme lah, dan termasuk dalamnya Javanologi juga gitu. Nah, kenapa saya kasih judul yang agak sedikit berbeda, walaupun judulnya kan umat Islam menghadapi Divide et Impera, saya ingin lebih mengerucutkan lagi sebetulnya politik pecah belah. Kalau Divide et Impera mungkin walaupun nggak seluruhnya, tapi kebanyakan pada zaman VOC gitu ya, ketika ada dua kekuasaan, raja-raja saling diadu, ketika mereka punya konflik, nanti mereka akan rebut kekuasaannya seperti itu. Nah, tapi sama politik pecah belah lah pada intinya, dan menurut Tor dari teman-teman, dan memang kebetulan pas momennya, yaitu ketika pasca Perang Jawa tahun 1930, politik pecah belah itu nggak lagi kelihatan jelas gitu, tapi nanti halus lewat ilmu pengetahuan, makanya saya namakan memecah umat, orientalisme, pengetahuan, dan kekuasaan. Mungkin ini tema yang sangat, bukan sangat berat sih, tema yang agak berat buat saya, tapi juga sangat menarik karena masih jarang pembicaraan tentang ini, khususnya bagaimana orientalisme dibahas di kampus-kampus gitu. Gitu. Mungkin itu pengantar dari saya. Bisa slide berikutnya. Oke, jadi kalau kita apa namanya? Di bawah, di atas masih ada sebelumnya. Nah, ini dulu. Jadi kalau kita bicara soal kita bisa mulai dari bagaimana itu dimulai pasca Perang Jawa gitu. Kalau ketika Perang Jawa itu tahun 1925 sampai 1930, itu bikin pemerintah kolonial Belanda itu bangkrut ya ibaratnya, karena begitu banyak korban, begitu banyak kerusakan, dan mereka benar-benar tekor, sehingga ketika Perang Jawa benar-benar sudah usai, walaupun Diponegoro ditangkap dengan cara yang culas ya, karena janjinya mereka cuma silaturahmi, tapi ternyata Diponegoro ditangkap pada saat itu juga. Itu teman-teman bisa baca bukunya Pak Peter Carey, Kuasa Ramalan, yang bagus banget, 3 jilid. Detailnya ada di situ, tapi saya akan memulai dari setelah buku itu, justru ketika politik sudah lebih membaik buat pemerintah kolonial Belanda. Memang masih ada perang-perang lain ya, termasuk di Aceh yang berjalan sekitar 30-40 tahun dari 1873. Tapi secara umum kekuasaan pada saat itu ada di Jawa. Pusat perekonomian, kekuasaan itu ada di Jawa. Jadi begitu Perang Jawa usai, mereka bisa napas lega, dan Perang Padri dengan mudah dipadamkan. Salah satunya karena Perang Jawa udah beres gitu. Nah, itu dari sisi politik. Kemudian pemerintah kolonial akhirnya menjadi satu entitas yang sangat berkuasa pada saat itu di Jawa, karena semua ibaratnya mereka sudah menggenggam satu Jawa lah, satu pulau Jawa gitu. Dan secara ekonomi mereka mulai menerapkan namanya sistem tanam paksa, kultur stelsel ya. Intinya satu sistem monokultur, jadi satu jenis tanaman dipaksakan ke masyarakat rakyat untuk ditanam, nanti mereka akan serahkan ke pemerintah kolonial Belanda. Dan ini bikin mereka untung besar-besaran gitu. Kalau saya nggak salah baca dari salah satu jurnal ya, itu sekitar kayak 25% dari pendapatan pemerintah kolonial sudah dari tanam paksa itu sendiri gitu. Jadi luar biasa, mereka benar-benar balik modal ibaratnya setelah Perang Jawa. Nah, tapi yang menarik selain itu juga ada soal-soal kebudayaan yang seringkali terlewatkan oleh kita, yaitu hegemoni budaya Jawa. Gitu. Nah, ini yang menarik, ada tesisnya atau disertasi dari Arnold van der Meer ya, tentang gimana pemerintah kolonial, aparat-aparat itu menjadi seperti aristokrat gitu. Nah, kalau dulu priai-priai Jawa, priai-priai yang berkuasa di Jawa, tapi begitu mereka berkuasa, bupati priai itu kemudian dicopot jabatan politiknya gitu. Artinya mereka nggak punya kekuasaan politik lagi, mereka menjadi civil servant, jadi pelayan kolonial aja lah, kayak pegawai kolonial gitu dalam tanda kutip. Nah, di sini menariknya kemudian pemerintah kolonial merasa perlu memakai simbol-simbol Jawa untuk kekuasaan mereka. Jadi setiap ada penguasa wakil dari pemerintah kolonial, mereka memakai, uniknya misalnya pakai simbol payung-payung. Payung-payung yang tadinya dipakai hanya untuk para bangsawan Jawa, itu dipakai sama pejabat kolonial gitu. Bule-bule itulah gitu ya. Mereka pakai payung, mereka bahkan menentukan tingkatan-tingkatan payung itu, ada stripnya segala macam. Ini nggak kepikir sama orang Jawa mungkin. Terus kemudian bahkan jalan untuk semacam jalan ngesot gitu ya, kalau di depan bangsawan itu diterapkan juga ke pejabat kolonial. Padahal mereka sendiri kan sebetulnya orang bule, gak kenal dengan feodalisme seperti itu gitu, dengan adat dan budaya seperti itu. Bahkan menurut Van der Meer dibilang
mereka juga bahkan pengen dipanggil Tuan Kanjeng gitu. Jadi mereka benar-benar merampas simbol kebudayaan kekuasaan Jawa, mereka pakai, mereka menghegemoni budaya Jawa gitu. Ibaratnya mereka melakukan Jawanisasi kepada penguasa kolonial gitu. Jadi bupati-bupati itu cuma dikasih gaji, disuruh ngurusin rakyatnya dalam tanda kutip tanam paksanya biar berjalan lancar gitu. Itu mereka merombak tatanan masyarakat yang tadinya rakyat dan bupati itu punya timbal balik. Rakyat dilindungi oleh bupati, maka rakyat manut pada bupati atau pada penguasa bangsawan lah gitu ya. Tapi ini enggak, sekarang udah dirombak kekuasaannya, jadi bupati-bupati itu hanya pekerja sehingga mereka mengeksploitasi rakyatnya gitu. Para bangsawan ini mengeksploitasi rakyatnya atas persetujuan pemerintah kolonial. Nah ini jadi ada satu hegemoni kebudayaan baru gitu yang nantinya kita akan lihat semakin dalam mereka masuk ke dalam budaya Jawa gitu. Tapi ini menarik sih. Jadi bukan cuma soal ekonomi politik, tapi juga soal kebudayaan terjadi hegemoni. Dan yang terakhir munculnya rezim pengetahuan baru. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin orang tahu tentang Jawa, tapi tidak sedalam itu, tidak intens, tidak terstruktur gitu, tidak tersistematis lah gitu, seperti itu. Nah, kita akan lihat salah satu dengan munculnya Javanologi. Mungkin bisa slide berikutnya, Mas. Nanti kalau suara saya mendadak freeze atau hilang, tolong kasih tahu ya. Nah, jadi mereka juga perlu mengenal masyarakat Jawa. Mereka punya kebutuhan pragmatis. Apa itu? Ya mereka punya sistem tanam paksa. Ini biar rakyatnya mau kerja, mereka harus kenal orang-orang Jawa ini seperti apa. Minimal para aparat kolonial ini harus bisa bahasa Jawa. Gitu. Karena apa? Karena bangsawan Jawa juga nggak mau mereka ketemu dengan aparat kolonial dengan bahasanya bahasa Melayu pasar. Karena pada saat itu bahasa yang lazim adalah buat orang-orang Belanda adalah Melayu pasar. Gitu, bukan bahasa Jawa. Maka mereka perlu belajar bahasa Jawa, belajar kebudayaan Jawa gitu. Nah, ini kebutuhan pragmatis. Tapi yang paling utama adalah bahasa, soal bahasa dan kebudayaannya gitu. Makanya dibikinlah satu lembaga baru, Institut der Javansche Taal te Surakarta. Jadi semacam lembaga bahasa di Surakarta ini tahun 1832. Jadi ini paling awal satu lembaga resmi ya yang dipakai sebagai satu bagian dari sistem kolonialisme untuk mengenal kebudayaan gitu. Nah, ini waktu itu dipimpin oleh Gericke. Dia bekerja di satu lembaga komunitas Bible. Nah, terus kemudian dipekerjakan di institut itu gitu. Nah, mulailah satu rezim pengetahuan baru tentang Javanologi, bagaimana mengenal masyarakat Jawa. Mungkin bisa di slide berikutnya. Ya, jadi pada intinya, mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang Javanologi, tapi pada intinya adalah mereka mencoba menghidupkan kembali tradisi dan cara pandang kuno pra-Islam. Kenapa? Karena dalam bayangan mereka, Jawa yang asli adalah Jawa yang sebelum mengenal Islam. Kalau kata Nancy Florida, semua harta karun kebudayaan itu tersimpan dalam keraton. Semua harta karun kebudayaan pra-Islam itu ada di keraton. Jadi keraton itu semacam benteng yang tidak terpengaruh oleh Islam. Gitu. Nah, mereka coba gali-gali lagi tradisinya, cara pandang kuno Jawa pra-Islam, terus karya-karya sastranya, kebudayaannya dan segala macamnya. Makanya kata Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak, institut inilah bagaimana mereka menemukan, mengembalikan dan memberikan makna terhadap masa lalu Jawa gitu. Jadi bukan orang Jawa lagi yang memberikan makna terhadap Jawa, tapi ya orang-orang Belanda ini, orang-orang asing ini, bukan cuma Belanda ya, karena Gericke ini setahu saya dari Jerman. Jadi mereka benar-benar pengen tahu bagaimana Jawa, kemudian mereka kasih makna baru, mereka angkat lagi, mereka kasih makna yang baru gitu. Bahwa ini loh Jawa, terutama Jawa kuno ya pra-Islam gitu. Itulah Jawa sebenar-benarnya Jawa gitu. Berikutnya. Nah, ini kata Nancy Florida dalam bukunya Jawa Islam di Masa Kolonial, buku yang sangat saya rekomendasikan, mudah-mudahan teman-teman udah pernah baca ya. Jadi Javanologi itu adalah sebuah ilmu pengetahuan kolonial, dia menyelidiki manusia Jawa sama kebudayaannya, kemudian melayani kepentingan kekuasaan penjajah dengan membingkai sebagai Jawa tradisional gitu. Mereka bikin garis batas yang namanya kebudayaan adiluhung yang sangat luhur, yang sangat berbeda lah dengan kebudayaan lainnya, dan itu ditarik garis batasnya, yaitu di luar itu adalah Islam. Jadi Islam tidak bagian dari kebudayaan Jawa. Begitu ada menurut Nancy Florida bagaimana Javanologi itu. Mereka akan memaknainya sebagai kebudayaan yang berbeda dengan Islam dan hanya eksklusif milik para bangsawan dan priai gitu. Jadi
Javanologi ini bukan ilmu-ilmu sembarangan, dalam arti dia memang bagian dari melayani kepentingan kekuasaan penjajah, dan sejak awal menarik garis batas antara Islam dengan Jawa gitu. Bagaimana Jawa dipisahkan dari Jawa dipisahkan dari Islam gitu. Oke, berikutnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan mereka mungkin agak di sini. Pekerjaan mereka adalah paling utama bagaimana meneliti dan mengangkat kembali literatur pra-Islam era Hindu-Buddha. Gitu. Jadi literatur terutama karya-karya sastra dicari yang masih pakai huruf kawi, terus zaman-zaman pra-Islam lah, pokoknya mungkin sekitar abad ke-14, 13 dan sebagainya. Nah, mereka anggap masa-masa itulah masa-masa keemasan Jawa, bukan masa pada saat Islam sudah mulai masuk gitu. Jadi abad ke-15 ketika Wali Songo sudah mulai berdakwah dan sebagainya, itu bukan masa keemasan Jawa menurut mereka. Dan akar dari kebudayaan Jawa adalah Hindu-Buddha gitu ya. Jadi masa pra-Islam pokoknya gitu. Nah, kerja-kerja mereka ini bukan kerja-kerja yang sebentar instan, tapi mereka bikin kamus bahasa Jawa, bikin ensiklopedi, itu yang mungkin sebagian teman-teman gunanya kamus, ya kamus itu kan memberikan satu definisi, satu makna terhadap kata gitu. Jadi bagaimana mereka mulai dari hal-hal yang dasar gitu, dari bahasa. Terus mereka bikin ensiklopedi tentang Jawa, apa sih definisi dari A, B, C, D dan sebagainya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang sangat melelahkan, dan mereka membutuhkan orang-orang dalam dari keraton Surakarta terutama. Jadi mereka punya semacam tanda kutip narasumber lah ya gitu. Narasumber ini bukannya orang yang mengabdi pada pemerintah kolonial dalam arti mereka dengan senang hati, tapi mereka bekerja sama dengan para peneliti di Javanologi ini, salah satunya Winter misalnya, yang bekerja sama dengan Ronggo Warsito misalnya. Walaupun Winter ini sendiri kemudian kejam, dia ketika pasca Perang Jawa, Ronggo Warsito diadukan, dalam arti akibat aduannya Winter ditangkap akhirnya gitu. Kemudian Winter malah berhubungan kembali dengan anaknya Ronggo Warsito, yaitu Ronggo Warsito ketiga. Mereka ini pujangga keraton lah ibaratnya. Jadi dari Yasadipura, kemudian lanjut ke Yasadipura II, terus ke Ronggo Warsito dan segala macam. Mereka jalin ini hubungan biar mereka punya akses terhadap informasi, karena kan semua itu dalam keraton. Semua itu karya-karyanya ada dalam keraton. Mereka cari-cari yang pra-Islam dan segala macamnya gitu. Dan ketika tahun 1842 kalau nggak salah, jadi sekitar kurang lebih 10 tahun kemudian, sebetulnya institut ini sudah tidak jalan lagi gitu ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan ilmu pengetahuan ini, pekerjaan-pekerjaan akademik ini terus berlanjut. Mereka kemudian Belanda membuka di Delft dulu. Di Delft ada buka akademi, kemudian di situ belajar tentang Jawa juga, belajar tentang Javanologi intinya. Kemudian di Breda juga dibuka. Lanjut lagi ke Leiden. Jadi pekerjaan puluhan tahun yang pada saat itu mungkin belum terasa akibatnya gitu. Tapi nanti kita akan lihat efek-efeknya. Jadi justru dimulai dari Jawa, kemudian studi itu dilanjutkan ke Belanda gitu. Nah, dari sanalah mereka aparat-aparat kolonial yang mau masuk ke Jawa, mereka harus kuliah dulu di situ, sekolah dulu di situ, ibaratnya mereka kenal kebudayaan Jawa dan segala macamnya gitu. Mungkin berikutnya. Nah, ini salah satunya adalah dari Piso. Dia bukan sastrawan, dia peneliti sastra Jawa, dan dia lahir akhir di abad ke-19 ya. Jadi jauh sebetulnya dari zaman Javanologi. Cuma dia tetap meneruskan cara pandang tadi tentang pra-Islam. Makanya dalam tulisan singkat ya, Javanese Language and Literature, dia bilang yang tahun 47 terbit, dia bilang abad ke-18 dan 19 itu adalah di bawah pengaruh yang Great Revival of Japanese Literature. Jadi pengaruh kebangkitan besar sastra Jawa, dia bilang. Terus mereka menggunakan kembali huruf kuno Kawi yang Indian origin, asli dari India katanya. Kemudian inilah satu periode megah dari kebudayaan Jawa, peradaban Jawa di abad ke-18 dan 19 gitu. Karena ketika orang-orang Jawa kembali lagi untuk memakai kuno, terus yang berasal dari India dan segala macam, yang intinya bukan pada zaman Islam gitu. Jadi mereka yang menentukan, melakukan kategori, mereka yang menetapkan bahwa ini loh masa keemasan Jawa, yaitu apa ya, setelah Islam. Setelah mereka kembali lagi ke pra-Islam gitu maksudnya. Ketika mereka kembali ke akarnya di India sana, seperti itu. Itu yang mereka tentukan, mereka yang menentukan, mereka yang memberikan makna, mana sih yang kebangkitan disebut dalam kebudayaan Jawa? Oh, abad ke-18-19, bukan abad ketika Islam
sedang jaya-jayanya misalnya Kesultanan Islam misalnya, nggak seperti itu. Gitu. Kemudian berikutnya lagi. Ada juga dalam soal pementasan wayang, bahkan ini Laurie Joe Sears ini dari Duke University kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cari bukunya Shadows of Empire, bagus. Jadi banyak sejak akademisi dari Belanda itu mereka tertarik untuk mendokumentasikan sastra dan drama yang fokus pada satu jumlah kecil Ramayana dan Mahabharata. Teks-teks Ramayana dan Mahabharata yang sebenarnya jumlahnya nggak banyak, tapi mereka fokus ke situ katanya. Dan akhirnya mereka mencari apa yang disebut dengan tradisi sastra Hindu Jawa. Jadi yang harus dipisahkan dari sastra-sastra yang keislaman yang tentang pesantren dan segala macam gitu. Kalau kata Nancy Florida, dari sekian ribu mungkin hanya sedikit, cuma sekitar ratusan kalau nggak salah yang tentang yang berhubungan dengan pra-Islam gitu dalam karya-karya sastra yang ada. Dan itu sisanya itu adalah tentang pesantren, tentang tasawuf, tentang akidah, tentang segala macam, pokoknya tentang keislaman lah, yang berhubungan dengan Islam paling tidak gitu. Dan para penjaga-penjaga keraton mereka juga menulis tentang Ramayana, Mahabharata, tapi mereka juga menulis tentang misalnya tentang sejarah paman Nabi Menak Amir Hamzah misalnya, terus tentang Serat Anbiya itu mereka tulis juga gitu. Jadi tapi yang karya-karya Islam ini dipinggirkan, mereka meneliti benar-benar fokus pada yang pra-Islam, yang Ramayana, Mahabharata, dan mereka cari akar ke India tuh gimana sih sebetulnya. Tapi di sini mereka juga menemukan kontradiksi sebetulnya. Ketika mereka mulai melihat membanding-bandingkan, kok cerita antara Ramayana di India sama di Jawa beda sih gitu. Jadi mereka mulai, ini aneh, ini nggak bener nih. Mereka yang menentukan benar apa salah karya sastra Jawa. Ketika karya sastra yang berbeda dari India, mungkin ada beda-beda versi gitu ya. Mereka bilang ini salah. Nah, di slide berikutnya. Nah, ini Hazu ini belakangan sekali dia muridnya Snow Nugroho-nya di awal abad 20 lah ya, sekitar 1920-an dia karirnya mulai naik gitu ya. Tapi dia bilang dia banyak meneliti tentang pementasan wayang. Dia bilang sangat dipahami gitu. Pada saat ini ada kebingungan ketika cerita-cerita kuno ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa katanya, dan dikerjakan secara apa ya, secara puris, secara jelek lah ya gitu, nggak bagus, inkompeten, interpreters, jadi penerjemahannya juga tidak baik katanya, terus penafsirannya juga tidak tepat katanya. Mereka pokoknya si Hazu ini pengen bilang ceritanya nggak seperti ini, harusnya seperti dulu, tapi ada perubahan besar-besaran, ceritanya jadi nggak bagus, jadi nggak benar maknanya segala macam. Dan ini sangat-sangat ngayal, fictitious, jadi ya nggak tepat gitulah dengan apa yang sudah terjadi di Ramayana, di Mahabharata, dengan akarnya di India katanya. Mereka sendiri yang malah sok-sok kebingungan tanda kutip. Mereka bilang kok beda sih ya, padahal memang beda gitu loh. Dan tapi mereka nggak mau tahu, pokoknya ini nih ada korup, ada satu kesalahan nih kenapa bisa berbeda gitu. Dan menurut Hazard di lanjutan teks ini nggak saya kutip, dia bilang ini bukan semata-mata kesalahan orang lisan ya, orang mendengar lisan, tapi ini penulis yang dari a bundle of written text katanya. Jadi teks-teks yang banyak itulah yang bikin salah katanya. Jadi bukan orang salah dengar, tapi ini sengaja salah gitu kata dia, seperti itu. Ini menarik ketika mereka mulai membandingkan dengan akar India, meskipun mereka sedikit menemui kendala gitu bahwa tidak sama persis sebetulnya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di Sunda pun ada, bukan cuma di Jawa. Jadi Karel Fredrik Hall ini dia adalah seorang pengusaha perkebunan, jadi penasihat pemerintah kolonial juga sekitar 25 tahunan. Dari 1870 sampai 1890-an. Nah, dia juga sangat-sangat anti dengan sesuatu yang berbau-bau Arab. Padahal pada saat itu masyarakat Sunda pakai aksaranya aksara pegon, yaitu aksara Arab tapi bahasa Sunda. Tapi sejak tahun 1852 dia masif untuk memaksa masyarakat Sunda untuk pakai aksara Latin gitu. Di sekolah-sekolah, dia punya sekolah, dia bikin sekolah itu harus pakai aksara Latin. Orang-orang kebingungan, masyarakat pribumi, cuma ya dia harus maksa itu. Bahkan ketika Residen Rangkas Bitung protes, dia tetap maksa gitu. Terus dia kemudian melakukan transliterasi dari bahasa Sunda ke aksara Latin. Ini pekerjaan yang sangat melelahkan, cuma dia melakukan itu gitu. Bahasa Sunda sebelumnya tidak pernah ditulis dalam aksara Latin, tapi dia melakukan itu. Terus dia cetak buku-buku beraksara Latin, dia bikin sekolah gitu. Slide berikutnya. Makanya dia bilang pendidikan kolonial pokoknya harus memperhatikan usaha pemberantasan tahayul dan dalam waktu yang sama memperlunak atau membendung pengaruh bahaya dari para pendeta yang jahat. Pendeta ini bukan maksudnya pendeta Kristen ya,
tapi ulama, maksudnya ulama Islam. Sikap bermusuhan dan semacamnya, demikian juga fanatisme. Jadi namanya kata-kata fanatisme itu udah digaungkan lah sejak dulu gitu ya oleh si Hall ini. Dia pokoknya pendidikan tuh harus bebas dari namanya pengaruh Islam, oleh pengaruh ulama, apalagi fanatisme, kira-kira seperti itu. Selanjutnya. Nah, pemerintah kolonial sendiri sebenarnya bersikap mencela-mencela ya terhadap pendidikan orang-orang pribumi gitu. Mereka cuma pengen mendidik orang pribumi itu jadi pekerja mereka demi kelancaran sistem ekonomi mereka gitulah katakanlah. Termasuk tanam paksa walaupun akhir abad 19 itu sudah berakhir gitu ya. Pokoknya orang pribumi dididik cuma untuk itu aja, untuk bekerja lah gitu, ibaratnya buat kepentingan industrial mereka aja gitu. Makanya sedikit sekali sekolah yang berpengaruh dan sedikit sekali orang pribumi yang bisa bersekolah kecuali anak para bangsawan atau para priai ini. Mereka boleh masuk sekolah-sekolah anak Eropa. Kemudian bukan cuma itu, mereka juga dididik. Jadi sistemnya pada saat itu di abad ke-19 anak-anak bangsawan itu bukan cuma sekolah-sekolah Eropa, tapi mereka dititipkan di keluarga-keluarga Belanda. Gitu. Mereka belajar adat istiadatnya, budayanya, ibaratnya indekos di sana diajarin budayanya dan segala macamnya. Jadi pendidikan itu menyeluruh sebetulnya. Tapi hanya sedikit anak-anak yang dapat mengecap pendidikan tadi, dan mereka adalah anak-anak para priai gitu. Makanya kata si Robert Van Til, bahkan ketika di abad 20 dia membahas tentang sekolah di abad 20, pendidikan cara barat ini membawa pendekatan rasional yang jelas. Beda sama pola hidup Jawa. Jadi sekolah-sekolah Belanda itu ekstrim benar bedanya sama kebudayaan yang masyarakat gitu. Seperti itu. Dan memang mereka pemerintah kolonial tidak pernah serius untuk membuat bangsa kita pintar sebetulnya. Ya, tapi hanya karena desakan politik etis kemudian agak sedikit membaik. Tapi itu pun ya tadi mereka tidak mau ada unsur agama dan segala macam. Gitu. Berikutnya. Nah, ini kata Muhammad Natsir tentang pendidikan ala Barat di masa kolonial, meskipun tulisan ini ditulis tahun sekitar 1970-an ya. Boleh berhenti slide-nya, agak pusing bacanya. Dengan mendeislamisasi pemuda-pemuda Indonesia itu, mereka itu bukan dikristenkan katanya, tapi dicabut jiwa pemudanya yang beragama Islam, keimanannya, kecintaannya pada agama, kecintaannya pada adat istiadat dan keagamaan di desa, di kampung, dan rumah tangganya sendiri. Jadi orang-orang pemuda-pemuda Indonesia itu disekolahkan di Barat, bukan dikristenkan, tapi dicabut kecintaannya pada Islam, adatnya, kebudayaan, dan agamanya. Kemudian mereka mencabut dari urat kebudayaannya dan membawa kepada alam berpikir Barat. Dengan demikian diciptakanlah suatu golongan yang akan menjamin keberlanjutan kolonialisme gitu. Jadi yang dididik adalah bagaimana mereka biar bisa berpikir Barat, dicabut dari kebudayaan lokalnya, dari kebudayaan aslinya, dari agamanya dan segala macam. Bukan dipindahkan agamanya, bukan. Gitu. Berikutnya. Nah, tadi kita sudah bicara bagaimana pemerintah kolonial pelan-pelan untuk memberikan makna kepada bangsa kita gitu, dari Jawa, dari Sunda gitu kan. Gimana kalau Jawa itu sebenarnya harus akarnya dari pra-Islam, atau dari Sunda itu tidak boleh yang berbau-bau Arab, sampai mereka ubah huruf-hurufnya, mereka tetapkan sastranya seperti apa gitu. Tapi dalam mengurus Islam sendiri mereka belum punya kebijakan itu, mereka belum punya pakarnya. Ada Van den Burg, cuma itu masih belum bisa dibilang satu usaha sistematis ya. Tapi sejak ada pemberontakan perlawanan lah para haji di Cilegon tahun 1888, mereka mulai berpikir Islam ini harus diatur secara sistematis gitu, secara struktur, diatur oleh pakarnya, dan siapa lagi kalau bukan Snuh Kurdonya yang ketika itu namanya sedang naik-naiknya secara akademik gitu setelah dia pulang dari Mekah, karena dia menetap sekitar setahun lebih lah di Mekah itu dengan memakai nama Abdul Ghaffar. Jadi dia pura-pura masuk Islam, terus dia meneliti di sana, cari narasumber segala macam. Nah, karirnya moncer lah, ditawarin untuk mengajar di berbagai kampus di Eropa, kemudian dia di hire lah gitu ya. Dia memang digaji gitu oleh pemerintah kolonial untuk ngurusin soal Islam. Saya akan kutip secara singkat aja beberapa kutipan dia untuk menggambarkan gimana sih pemikirannya berikutnya. Jadi kalau tentang masyarakat Islam di masyarakat Hindia Belanda, dia bilang penduduk pribumi itu sebetulnya nggak meneruskan Islam katanya. Mereka dipengaruhi oleh budaya mereka sendiri dan Hinduisme, mitologi Hindu dan segala macamnya. Tidak ada pengaruh timbal balik dari Islam, yang ada perawalan pasif katanya. Makanya ketika ada adat dan syariat, itu dengan gampang syariat ditundukkan di bawah pengaruh adat gitu. Jadi buat strukturnya sama seperti para Javanolog sebelumnya, dia bilang masyarakat Jawa itu terutama ya, itu adalah Hinduisme katanya sebenarnya akarnya gitu.
seperti itu. Jadi bukan Islam, itu Islam di kulitnya aja, tapi dalamnya itu adalah Hinduisme, akar-akar pokoknya pra-Islam lah seperti itu. Dan syariat itu juga sebetulnya di bawah pengaruh adat, katanya. Jadi bukan syariat yang dominan, tapi adalah adat. Gitu. Berikutnya. Terus dalam soal perlawanan terhadap politik ulama yang perlu teman-teman tahu, dia di-hire kemudian ditempatkan di Aceh untuk meneliti bagaimana sih memadamkan perlawanan masyarakat Aceh, dan tepatnya dia datang ketika Tengku Ciditiro wafat gitu. Jadi begitu Tengku Ciditiro wafat, itu ulama yang sangat berpengaruh. Pemerintah Belanda bilang, coba teliti deh gimana setelah ulama ini wafat, ada nggak sih dampaknya. Nah, dia melakukan studi etnografi walaupun dalam batas kekuasaan pemerintah pasukan Aceh di sana yang sangat kecil di Kutaraja. Nah, dia nanya narasumber, tapi karena rekam jejaknya sebagai Abdul Ghaffar, pernah belajar di Mekah, kenal dengan kiai-kiai dan segala macam, dia dengan mudah diterima, diberikan informasi. Nah, terhadap perlawanan ulama, dia bilang musuh yang terdesak itu, maksudnya orang Aceh, harus diberi pukulan yang keras, gitu. Terutama untuk menangkap kepala-kepala gerombolan itu hidup atau mati. Jadi buat Snoop nggak masalah ulama itu hidup atau mati. Ini termasuk komentarnya yang keras ya untuk ulama gitu ya disikat aja lah, itu ya mau mati kayak mau hidup kayak kata dia. Karena mereka berbahaya. Berkata si Abdul Ghaffar alias Snuh Rugronya ini tahun 1895. Berikutnya. Dan menurut dia masyarakat Aceh akan bergembira kalau ulama itu dihancurkan katanya. Karena buat dia sebetulnya dalam bayangan dia yang berkuasa itu ada ule balang dan ulama. Ulama ini adalah kaum oportunis yang memanfaatkan rakyat, menjual-jual ayat gitu menurut dia ya. Kemudian kalau ulama ini nggak ada, tentu masyarakat akan dengar ke ule balang karena memang itu penguasa sebenarnya. Nah, ini fantasinya Snuh Rugronya yang menurut James Siegel ini nggak benar gitu. Akhirnya membuktikan bahwa Snuh Rugronya keliru gitu. Ketika ulama pun sudah dihabisi, mereka masih melawan rakyatnya gitu kan. Nah, karena ulama ini mau nggak mau kata dia harus menyesuaikan ajaran kitab suci mereka, yaitu ya udah nggak syariat, soal jihad itu nggak perlu ada lagi katanya. Gitu. Jadi memang ajaran Islam ini harus direvisi menurut dia gitu. Berikutnya itu dalam buku Aceh jilid 2 teman-teman bisa beli, diterbitkan Mata Bangsa kalau yang baru. Nah, terus dan pas rakyat Aceh ini sebetulnya anak muda yang jadi korban fanatisme katanya. Nah, ini kata fanatisme lagi yang diulang-ulang oleh para orientalis berkaitan dengan perang suci, terus pahala, syahid dan segala macam. Itulah kredo yang diajarkan kepada mereka. Jadi intinya orang-orang Aceh ini didoktrin lah sama ulama, mereka ini korban fanatisme gitu. Melalui ajaran-ajaran jihad dan segala macam. Berikutnya tentang asosiasi dan sekularisme. Jadi teman-teman perlu tahu, politik asosiasi itu adalah Snuh Rugronya ini bukan seorang Kristen, dia seorang ateis kemungkinan besar ya. Walaupun menyamar menjadi Islam menurut Van Koningsveld. Dan dia membayangkan, dia seorang liberal lah intinya. Dia membayangkan tidak seperti konservatif Belanda lainnya yang menganggap orang pribumi itu di bawah mereka. Menurut dia enggak, orang pribumi itu adalah setara. Dia nggak rasis, menurut dia nggak rasis, tapi memang mereka ini tertinggal, terbelakang, makanya harus kita didik, kita rangkul gitu. Nah, ini politik asosiasinya adalah gimana dua negeri ini bisa bertemu gitu, terjembatani lah ibaratnya gitu. Nah, tapi tetap tanah Indonesia ini adalah warisan nenek moyang kita, harus kita miliki, tetap menjadi milik kita gitu. Dan hanya mungkin terjadi kalau kita menjalin hubungan dengan orang-orang pribumi gitu. Nah, nanti kita sesuaikan jiwanya bersama dengan orang-orang Belanda di timur dan barat. Gitu. Intinya dia bilang Indonesia itu milik nenek moyang kita, harus kita tetap jaga. Tapi kalau mau itu terjadi, ya kita harus bangun jembatan dengan mereka, disesuaikan jiwanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya. Dan dia melihat pada tahun 1910 dia bilang ini ada kabar menggembirakan ketika menurut dia pribumi di Jawa dan daerah-daerah lainnya di Nusantara sudah tampak gejala ingin menggabungkan pada kebudayaan kita di semua bidang, maksudnya kebudayaan barat ya, di mana soal agama tidak disertakan lagi, jadi nggak bawa-bawa agama lagi. Menurut dia ini udah kelihatan gejalanya di Jawa dan daerah lain Nusantara. Ini tahun 1910. Tapi kalau kita lihat tahun di 2021, alhamdulillah ini tidak terjadi gitu ya. Masyarakat masih punya semangat beragama dan menolak sekularisme misalnya seperti itu. Tapi dia bilang dia punya gambaran, punya penilaian tersendiri lah gitu. Tapi intinya adalah agama tidak perlu disertakan dalam masyarakat. Ya dia sekularis, membawa pemikiran sekularisme yang pasti seperti itu. Berikutnya.
pada intinya kita bisa simpulkan kerjaan Nuh Nugrajanya ini adalah dia menjadikan Islam sebagai objek kajian, dan memang dia sangat pakar dalam itu, dalam arti dia mengkritik orientalis lain gitu. Kritiknya tajam lagi, lidahnya tuh tajam banget, tulisannya tuh tajam banget, ngenyek lah. Terus dia bilang mereka ini nggak ngerti, mereka harus baca dari sumber aslinya. Dia bisa menyombong karena dia pernah belajar ke Mekah dan segala macamnya. Dan pada zaman dialah dibikin kantor untuk urusan pribumi, kantor for Inlandse Zaken. Jadi kantor urusan pribumi ya termasuk dalamnya Islam sebetulnya, yang paling utama Islam. Nah kemudian disitulah nanti kantor urusan pribumi ini menjadi cikal bakal Kementerian Agama gitu. Jadi keliru kalau Kemenak itu hadiah. Kemenak itu adalah cikal bakalnya kantornya di Sunhulgran ini, kemudian oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka paradigmanya diganti dari kolonialis menjadi menjembatani urusan-urusan agama gitu, kira-kira seperti itu. Nah terus kemudian dia memisahkan umat dengan umat Islam secara umum dengan kelompok fanatik. Jadi dipecah belah. Ini kelompok fanatik, ini umat Islam secara umum. Umat Islam secara umum tidak berbahaya, bahkan dia menganjurkan ibadah haji jangan dilarang. Pokoknya kalau orang Islam ibadah jangan dilarang, kata dia. Dia marah besar ketika mengkritik sangat tajam ketika pemerintah kolonial melarang ibadah haji gitu. Jangan dilarang gitu, kecuali mereka bawa-bawa soal politik gitu. Dan pengabaian terhadap Islam sebagai sistem. Jadi Islam itu dipinggirkan dalam ruang privat aja gitu. Penghapusan ajaran jihad fisabilillah ini demi kepentingan kolonialisme dia tentunya, kolonialisme sebelum Belanda, dan politik asosiasi yang tadi saya jelaskan. Berikutnya, nah dari sini kemudian terjadilah dampaknya pekerjaan-pekerjaan orientalis ini, dampaknya itu bukan sebentar, tapi puluhan tahun kemudian baru terjadi. Ketika para elit Indonesia, pemuda-pemuda yang beruntung yang dari lapisan atas, mereka sekolah barat, kemudian mereka terdidik, termasuk diantara elit-elit nasionalis Indonesia. Gimana mereka membayangkan Indonesia itu akarnya dari Majapahit, salah satunya misalnya Muhammad Yamin. Dia nulis 6.000 tahun sang merah putih, intinya ya akar Indonesia itu Majapahit dan Sriwijaya. Ya itulah yang terjadi ketika mengenyam pendidikan Barat. Mereka belajar ketika masa jaya adalah masa pra-Islam gitu, salah satu Indonesia pra-Islam. Kemudian peminggiran Islam dari pendidikan. Jadi Islam itu sampai Belanda jadi pun nggak pernah ada dalam sekolah-sekolah gitu. Pokoknya sekolah itu harus sekuler, seperti itu kira-kira. Nah kemudian hal ini direspon oleh para ulama-ulama kita kan, misalnya Muhammadiyah bikin sekolah, terus para misalnya dari Al-Irsyad juga bikin sekolah dan segala macam. Dari ormas-ormas Islam, ulama-ulama Indonesia kemudian bikin sekolah sendiri, yang kemudian oleh pemerintah Belanda disebut sekolah-sekolah liar gitu. Nanti dibikin aturan ordonansi sekolah liar. Gitu. Tapi ini tidak bisa dibendung gitu loh. Umat Islam punya ininya sendiri, punya cara kreatifnya sendiri gimana pendidikan itu tetap ada unsur agamanya. Walaupun mengadopsi sistem barat gitu. Misalnya dari sisi pelajarannya ada bahasa, ada matematika dan segala macamnya. Kemudian tahun 20 dan 30-an itu merebak penistaan agama. Ini teman-teman kaget ketika mendengar misalnya beberapa tokoh nasionalis itu melakukan penistaan agama gitu ya. Misalnya Dr. Sutomo yang dia bilang, dia memuat dalam korannya satu tulisan yang menyebutkan bahwa dibuang ke Digul itu lebih baik daripada pergi haji gitu. Ini sangat menimbulkan reaksi besar gitu kan. Terus banyaklah ketika orang-orang Indonesia didikan Barat kemudian menulis tulisan-tulisan yang melakukan penistaan terhadap agama Islam. Nanti saya kasih contohnya sedikit. Kemudian ada sentimen-sentimen anti Arab gitu. Muncul juga namanya anti Arab, kebencian terhadap Arab, atau ya sentimen sentimen negatif terhadap Arab gitu. Ini muncul dari orang-orang Indonesia sendiri gitu, yang dididik oleh pendidikan Barat gitu. Kemudian muncullah namanya tuduhan-tuduhan kaum fanatik gitu. Nanti juga contohnya. Jadi mulailah pola pikir orientalis tadi yang dimulai dari tahun 1830-an mulai tercetak sekitar mungkin hampir 100 tahun kemudian gitu ya. 70 tahun kemudian gitu. Barulah orang-orang terdoktrin dengan pemikiran Barat tadi yang menjadikan Islam segala macam, bahkan melihat Islam sebagai agama jelek. Kenapa ya? Karena mereka mengecap pendidikan Barat tanpa ada pendidikan agamanya gitu. Pendidikan Barat kemudian dipandang sebagai satu kemajuan seperti itu. Nah, berikutnya mungkin ada beberapa contoh. Ini contoh misalnya di majalah Berita NU, Berita Nahdlatul Ulama tahun 1938. Jadi kalau teman-teman baca koran-koran lama tahun 30 sampai 40 itu banyak sekali kasus penistaan agama yang membuat umat Islam salah satunya mendirikan Majalisul Islam A'la Indonesia, MIAI. Itu cikal bakalnya Masyumi. Gitu. Nah, ini tentang di Berita NU judulnya lagi penghinaan, jadi sudah terjadi berulang-ulang. Nah, kata redaksinya, penghinaan atas diri kita umat Islam selamanya akan terjadi selama kita tidak memperlihatkan kecakapan kita berdiri di atas kaki sendiri, mengadakan partai-partai politik sendiri,
selaras dengan itikat dan paham kita sendiri, menggalang pergerakan perekonomian. Jadi menurut berita NU pada saat itu, kita ini akan terus-terusan dihina nih agama kita. Kalau kita tidak mandiri, punya partai sendiri, pahamnya paham ideologi Islam, kemudian berdiri di atas ekonomi sendiri, seperti itu. Berikutnya, mungkin sedikit lagi. Nah, ini ada juga sentimen anti-Arab, saya ambil juga dari berita NU. Jadi itu tulisannya aliran anti-Arab. Teksnya saya kutip sedikit aja. Jadi ini pelan-pelan katanya, bermula awal-awal ditunjukkan perbuatan setengah bangsa Arab yang nggak bagus, gitu kan? Ada kelakuan orang-orang Arab yang nggak bagus ditunjukin. Kemudian otak kita dipengaruhi oleh itu dan dikatakan bahwa itulah bangsa yang membawa tingkah laku nggak baik, merusak bangsa kita, merusak Indonesia. Akhirnya tumbuhlah aliran anti-Arab dalam itikat kita, gitu. Jadi pelan-pelan ketika orang baca artikel-artikel anti-Arab, narasi-narasi anti-Arab, gitu ya, pelan-pelan kita paham, oh itu contoh yang nggak bagus. Kemudian kita akhirnya oh ya mereka ini bawa kerusakan nih di Indonesia, Arab, orang-orang Arab ini, gitu. Akhirnya kita anti Arab, gitu. Nah, apabila aliran ini sudah mencengkram kita, katanya, maka otomatis timbullah kebencian apa-apa yang bersifat Arab. Jadi kita benci aja sama Arab, gitu. Apa-apa yang dari Arab benci, termasuk agama kita sendiri yang dari Arab, yaitu agama Islam, gitu. Yang awalnya muncul di Arab, gitu. Ini dari berita NU juga tahun 38 juga. Gitu. Berikutnya. Nah, soal tuduhan-tuduhan fanatik, ini kata Kiai Haji Wahid Hasyim, ditulis sekitar tahun 1950-an. Dia bilang, jadi tuduhan fanatik itu terus ada ya, nggak berhenti di masa kolonial. Indonesia Merdeka pun tuduhan fanatik itu ada. Ini buktinya ini tulisan dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Timbulnya perkataan fanatisme, ta'assub di kalangan Islam ialah setelah orang Barat merasa tidak dapat menembus keteguhan pendirian Islam dengan cara hujah, lalu menuduh umat Islam adalah fanatik. Jadi awalnya katanya orang Barat itu mereka nggak bisa melawan keteguhan pendirian Islam dengan cara yang dalil atau dengan cara yang argumentatif lah katakanlah. Terus mereka gampangnya duduk fanatik. Padahal mereka sendiri yang fanatik. Nah ini mereka sendiri yang fanatik terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Jadi tuduhan orang Barat melemparkan kata fanatik itu seperti siasat perang untuk mengadakan tembakan pancingan. Ya ini biar tahu sih mana yang bereaksi, mana yang enggak. Gitu. Nanti dipilah lah, dipolarisasi masyarakatnya seperti itu. Ya oke. Berikutnya. Nah ini kata Buya Hamka juga, orang Barat menimbulkan kata fanatik setelah mereka menjajah orang Islam melawan gitu kan, terus kemudian di medan pertempuran, ya udah dibilanglah fanatik biar mereka ini nggak melawan, seperti itu kira-kira itu. Mereka melawan ya karena fanatik, tuh buktinya seperti itu orang-orang fanatik, kira-kira seperti itu. Ini dari Buya Hamka dari Hal Fanatik tulisan dia di masa Orde Baru. Kemudian berikutnya, nah dari soal pendidikan sebetulnya ada satu penjelasan Muhammad Natsir, ya ini dia, tentang pesantren. Jadi pesantren itu sebetulnya adalah satu benteng, satu kubu gimana tidak terpengaruh pemikiran Barat, karena mereka memakai senjata uzlah. Kan pesantren itu biasanya di pinggiran, terisolir dari sekolah-sekolah Barat, dari kota-kota besar kata Natsir. Jadi mereka tidak terpengaruh pemikiran-pemikiran Barat itu gitu. Kemudian jadi tidak masuk infiltrasi itu. Tapi menurut Natsir juga cuma persoalannya ketika mereka terjun ke masyarakat di perkotaan, mereka seperti harus beradaptasi untuk melawan itu. Makanya Kiai Haji Wahid Hasyim itu memodernisasi pesantren-pesantren NU. Ketika dia dikasih tanggung jawab untuk mengurus soal pendidikan di pesantren di Jombang misalnya, dia bikin sekolah Nizamiyah kalau nggak salah namanya, di mana mereka memasukkan pendidikan materi-materi non agama ya, bahasa asing dan seperti tadi lah, maksudnya ada bahasa asing, ada matematika, itu dimasukin ke pesantren demi untuk mengadaptasi tantangan zaman, tapi tetap dengan materi keislaman gitu. Itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. Dia mengembangkan pesantren, memodernisasi, dibikinlah majalah-majalah, dibikinlah perpustakaan dan segala macamnya. Gitu. Berikutnya, nah korelasinya mungkin sebagai kesimpulan, bagaimana sih di masa kini ketika kita bicara masa lalu? Kenapa saya lebih banyak membahas soal orientalismenya ketimbang respon umat Islam? Karena pada saat itu kebanyakan respon umat Islam adalah menyikapi gejala-gejalanya, terus seperti Islamofobia, penistaan, anti Arab dan segala macamnya. Pada masa itu belum ada kajian orientalisme gitu kan, belum ada. Jadi baru ada saya pikir tahun 60-70-an ketika kolonialisme udah pada mulai rontok ya. Gimana pada masa kini kita juga melihat Islamofobia, penistaan agama, anti Arab kan masih ada. Kemarin ada yang bilang bahasa Arab, bahasa teroris, belum lagi penistaan agama betaburan gitu kan. Akarnya kemana sih gitu? Kalau menurut Khalid Baidun ya itu akarnya di orientalisme gitu.
Dan inilah yang harus kita lacak, gimana sih teman-teman memulai kajian-kajian terhadap pemikiran-pemikiran orientalis gitu. Jadi kita paham bahwa kita tidak melulu memerangi gejalanya. Capek juga memerangi penistaan agama yang di YouTube bisa mungkin sehari berapa kali gitu ya, sebulan berapa kali. Tapi kalau kita bisa paham akarnya, penyadaran masyarakat akan Islamofobia ini akan lebih mudah gitu. Apalagi jika dikaitkan dengan orientalisme dan kolonialisme. Gitu. Terus bagaimana umat Islam memaknai Indonesia? Apakah kita akan memaknai seperti maknanya orientalis yang terus menggali Indonesia itu, atau Jawa misalnya, atau daerah lainnya itu kebudayaan kita adalah kebudayaan pra-Islam? Islam itu hanya membawa pengaruh yang jelek, yang hanya lapisan tipis, atau kita mulai menggali bagaimana Indonesia itu berkait dengan maknanya, dimaknai secara Islam? Mulai dari bahasa paling gampang misalnya. Kenapa bahasa kita, nama-nama hari kita itu kebanyakan dari bahasa Arab, ya kan? Hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kan bahasa Arab semua, ya kan? Kecuali Minggu dari bahasa Portugis, Domingos, hari beribadah. Jadi sebetulnya Islam itu sangat mengakar, gitu. Tidak seperti kata orientalis, tapi ya itulah, kita mulai harus menggali bagaimana sih pengaruh Islam terhadap kebudayaan kita, terhadap masyarakat kita. Kemudian ya itu tadi, tantangannya adalah ketika memberi orientalis adalah sekularisme dan deislamisasi pendidikan, karena ini yang paling terasa dan kita lihat bagaimana dampaknya terhadap kaum nasionalis yang dididik oleh Barat, nasionalis sekuler terutama ya. Mereka memandang Indonesia itu, mereka mempunyai imaji tentang Indonesia itu bahkan dikait-kaitan dengan Majapahit dan Sriwijaya misalnya, seperti Yamin dan sebagainya. Itu teman-teman kalau baca narasi dari pemikir nasionalis sekuler yang mostly seperti itu gitu. Nah, itu gimana tantangannya? Itu karena dari islamisasi pendidikan, kemudian pemikiran sekularisme. Kedepannya itu seperti apa sih kita punya model pendidikan? Mungkin itu aja dari saya. Di slide berikutnya teman-teman bisa baca beberapa buku yang mungkin bisa direkomendasikan. Nancy Florida ini diterbitkan nama Langgar, harusnya gampang didapat karena belum lama terbit, sekitar 2 tahunan ya kalau nggak salah. Kemudian ini buku lama tahun 80-an, Is Politik Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian kalau mau baca Sunuh Rugronya paling nggak dari buku Acehnya 2 jilid, diterbitkan Mata Bangsa juga dari Jogja kalau nggak salah penerbitnya. Terakhir ya baca Orientalisme Edward Said, saya pikir ini karya klasik yang sangat bagus untuk memahami tentang orientalisme. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana tentang tantangan yang kita hadapi dan dari masa lalu. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada mau diskusi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Mas Begi tadi atas pemaparannya. Menambah insight baru bagi kita, teman-teman ya, bagi saya pribadi terkait bagaimana umat Islam terlebih dahulu, terkhusus di masa Hindia Belanda. Ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sekarang sedang memiliki atau menyimpan banyak pertanyaan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada pesan dari teman-teman Kasrat, insya Allah yang bertanya nanti akan diberi door prize ya, 2 pertanyaan pertama. Baik, silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya melalui on mic atau melalui ini ya, chat Zoom. Baik, silakan teman-teman. Izin bertanya, Ustaz. Oke, silakan Mas. Silakan Mas. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Rahman dari LDK. Syukran jazakallah Ustaz atas materinya, luar biasa membuka wawasan terkait dengan strategi-strategi orientalis terhadap pemecah belahan umat. Ternyata sudah lama berlangsungnya begitu. Dan sejarah mungkin terulang gitu ya. Sejarah terulang, mungkin yang belum terlihat pengulangannya adalah bagaimana sih caranya sebetulnya ini ya, apa namanya, bereaksi gitu. Bagaimana sebaiknya kita bereaksi terhadap dinamika yang ada gitu. Yang tadi senjata-senjata orientalis itu, bagaimana caranya kita bereaksi terhadap itu. Karena kan sejarah terulang sepertinya, tapi sepertinya kita juga terus-terusan kelabakan menghadapi serangan-serangan dari orientalis itu. Bagaimana sikap kita sebagai mungkin ya pelajar, mahasiswa dan bagaimana seharusnya umat Islam itu dalam bersikap. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab langsung atau nunggu dulu? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, makasih. Begi aja atau Mas atau Bang lah, jangan Ustaz. Keberatan itu.
Oke, bagaimana bereaksinya? Ya, kalau kita lihat sebetulnya sebelum kita tahu ada terhadap hal apapun, sebelum kita bereaksi, kita harus tahu masalahnya apa kan sebetulnya itu kan. Dalam soal apapun gitu. Nah, kebanyakan mungkin ketika kita melihat soal-soal yang terlihat sekarang gejala-gejalanya, Islamofobia tadi, anti Arab, terus pembelahan masyarakat dengan fanatik, radikal atau apalah gitu ya. Kita harus tahu akarnya dari mana gitu. Pemikiran apa sih yang mendasari seperti itu gitu kan. Kalau kita hanya benar kata penanya tadi ya, saya pikir kalau kita hanya menanggapi gejala-gejala saja kita akan kecapean sendiri gitu. Bahkan mungkin akan emosi. Karena menyadarkan masyarakat akan Islamofobia itu nggak gampang. Orang pasti akan bilang, mana mungkin sih Islamofobia ada di mayoritas masyarakat Muslim gitu kan. Tapi kalau kita lihat kajian-kajian akademik, itu banyak sekali gitu. Ternyata kajian Islamofobia di Muslim Majority Societies itu banyak gitu. Nah, akar-akar dari kalau kita lebih mudah dari orientalis gitu. Dari pendidikan-pendidikan Barat zaman kolonial, misalnya dari apa sih paradigmanya orientalis, ya mau nggak mau teman-teman yang masih muda, apalagi masih muda, teman-teman masih kuliah gitu, menggali hal-hal seperti itu sangat penting menurut saya. Kalau kuliah di bidang hukum, ya digalilah gimana sih pandangan hukumnya Snow-Groennya dan Van Vollenhoven misalnya tentang soal adat dalam hukum. Kan ada hukum adat gitu kan di Indonesia. Itu bisa dikaji secara serius, nanti akan terlihat bagaimana sih cara pandang mereka, siasat-siasat mereka gitu. Termasuk bagaimana studi-studi antropologi misalnya melihat masyarakat seperti dilakukan oleh Snow-Groennya, atau kenapa sih ada labeling-labeling masyarakat Islam radikal, fanatik atau apalah gitu kan. Kenapa kita dilabeli seperti itu terus? Itu kan sebetulnya gampang untuk menelusuri akarnya ke orientalis tadi gitu. Dan orang ketika dihubungkan dengan wacana penjajahan akan lebih mudah nyantol, akan lebih mudah nerima gitu. Oh iya tuh siasat penjajah secara umum ya masyarakat awam. Tapi kan persoalannya adalah kajian-kajian akademik seperti itu masih jarang gitu. Bukan nggak ada ya, banyak, cuma kalah banyak lah saya pikir dibanding kajian-kajian yang mengikuti pola pikir orientalis seperti itu. Nah, itu saya pikir jalannya teman-teman ya dimulailah dengan kerja-kerja panjang, kerja-kerja ilmiah, akademik, meneliti, menulis, membaca, seperti itu aja gitu. Itu yang dilakukan orientalis. Bayangin ketika kita zaman sekarang mau cari sesuatu tinggal googling aja, tinggal cari, download jurnal kalau teman-teman di kampus segala macam gampang gitu. Tapi orientalis itu zaman dulu mereka nulis kamus, nyusun kata satu-satu. Bayangin kerja keras mereka itu baru terbayar puluhan tahun kemudian gitu. Nah, masa kita kalah sih sama mereka gitu. Kita yang lebih gampang pada saat ini ya gitu. Kalau lihat karya-karya orientalis tuh, wah ya gila-gila. Snow-Groennya tulis Aceh itu menurut saya sangat mendetail ya. Terlepas dari paradigma dia, tapi sangat mendetail. Dia bahkan bicara soal dongeng, permainan anak. Apa urusannya sebenarnya kan dengan perang? Cuma itulah studi etnografi dia yang 2 jilid tebel itu gitu. Orang akan terkesima ketika melihat, wah ini orang serius banget memang, dan memang dia serius banget. Ketika dia mengkritik orientalis lain, dia kutip tuh karya-karya ulama dan segala macam. Dia punya, saya pikir dia punya rasa ego, maksudnya dia merasa orientalis yang paling tahu gitu ya. Ya dia kutip-kutip para ulama, sedangkan Van den Berg misalnya dia kritik, itu ngutipnya penulis barat gitu, karya terjemahan itu dikritik sama dia. Anda nggak bisa mempelajari Islam hanya di karya terjemahan gitu, misalnya seperti itu. Nah, ya kita jangan mau kalah, artinya ya kita juga belajarlah bagaimana apa yang mereka lakukan kalau terkait dengan tema hari ini. Bagaimana kebijakan-kebijakan politik misalnya di masa Orde Baru yang sangat Islamofobik di awal-awal, itu bisa kita lihat sebetulnya akar dari mana, seperti itu. Oke, Masya Allah. Kira-kira Mas Rahman sudah terjawab? Baik, terima kasih terkait jawabannya. Mungkin boleh bertanya lagi satu? Oh ya, silakan Mas. Nah. Ingin bertanya terkait dengan fenomena ini, pemecah belahan umat ya. Mungkin ini ranahnya ke arah pergerakan mahasiswa begitu. Ada nggak sih arahnya sejarahnya begitu? Pemecah belahan pergerakan mahasiswa dulu. Mungkin ini akhirnya bermuara pada sentimen yang sudah terbangun terkait dengan perjuangan Islam yang terkesan eksklusif. Yang saya lihat di lapangan adalah bagaimana anak-anak Muslim itu, anak-anak yang memperjuangkan pergerakan mahasiswa yang berjuang di kita sebut inilah orang-orang kanan begitu ya, orang-orang kanan, dan kemudian anak-anak kiri itu kenapa tidak bersatu gitu? Kenapa tidak bersatu? Apakah itu bermuara pada yang tadi juga gitu? Okay. Kalau tadi kan saya melihatnya ini ya,
kayak misalkan perbedaannya tuh perjuangannya pemecah belahan masyarakat dan lain sebagainya tuh pembahasannya tadi. Tapi ini terkait dengan pergerakan mahasiswa, apakah ada kaitannya dengan pembahasan kita tadi? Begitu. Oke. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya jelas orientalis belum ketemu dengan pergerakan mahasiswa pada saat itu ya. Kampus di Indonesia itu sedikit sekali, jadi mereka tidak ke arah sana. Tapi efeknya yang saya maksud adalah efeknya pemikiran tentang deislamisasi itu kan sangat-sangat kuat di kampus-kampus. Misalnya bagaimana soal pemikiran sekuler itu ya termasuk di organisasi mahasiswa. Ketika organisasi mahasiswa Islam namanya Islam tapi pemikiran sekuler gitu kan, pemikirannya tidak mau membawa soal agama misalnya, itu kan sangat menarik. Dari mana mereka mengakar? Oh, mereka baca ini dan ini, nanti akan ketemu gitu. Meskipun tidak selalu akarnya, misalnya mereka merujuk pada orientalis, nggak selalu, tapi pemikiran itu bisa dilacak menurut saya. Ketika organisasi-organisasi mahasiswa, apalagi mahasiswa Islam, kok malah Marxis misalnya gitu kan? Kenapa mereka dengan Islam? Kenapa mereka menolak agama dalam masyarakat? Nilai-nilai, kenapa mereka menolak agama dalam nilai-nilai gitu kan? Kenapa agama cuma dikurung di ruang privat misalnya seperti itu? Nah, paling dari situ sisinya menurut saya ya. Tapi kalau dari sisi sejarahnya saya pikir belum ada, tapi dampaknya yang kita terasa bahkan sampai sekarang. Gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah ketika kita pikirkan masalah tentang akar dari Indonesia itu sendiri. Ya kita harus akui banyak yang berpikir masyarakat kita akarnya adalah yang benar adalah Majapahit, Sriwijaya, masa keemasannya, sedangkan Islam adalah membawa kemunduran, kan seperti itu. Itu banyak sekali di masyarakat awam. Saya pikir dari situ aja udah kelihatan sebetulnya bagaimana dampaknya ke masyarakat itu sangat panjang sebetulnya. Gitu. Mungkin itu. Oke, insyaallah. Gimana Mas Rahman? Apakah menjawab? Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini mohon maaf saya belum bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Oke, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman. Bisa on mic atau melalui kolom chat. Izin bertanya. Baik, silakan Mas Ayub. Ya, saya izin bertanya Mas Begi. Ya, silakan Mas Ayub. Terkait ini ya, yang tadi masih ada berhubungan lah seperti yang dipaparkan Mas Begi terkait bagaimana orientalisme, bagaimana politik etis lah dalam tanda kutip ya, nggak harus, bukan maksudnya secara menyeluruh, tapi bagaimana dampaknya politik etis itu mempolarisasi kita kan umat Islam yang pada itu awalnya mungkin secara identitas itu sebagai Islam gitu ya, Islam sebagai bukan hanya sekedar sebagai agama saya, tapi sebagai ideologi, sebagai way of life-nya ya. Tapi setelah politik etis kan jadinya banyak, bahkan tokoh Islam pun mempelajari misalnya nasionalisme sekuler gitu, mempelajari marxisme, mengarahnya ke bagaimana gagasan-gagasan positivisnya Barat lah misalnya ya, dalam tanda kutip ya. Nah itu tuh saya ingin bertanya Mas, misalnya di zaman sekarang kan dampaknya sampai ya yang tadi dibilang bagaimana sentimen kearab-araban, sentimen fanatik dalam tanda kutip, sentimen radikal dan sebagainya itu juga lambat laun kan juga ke arah ke dampaknya misalnya bisa dalam konteks lah misalnya ini ya, ke organisasi yang ini ya, kami yang LDK Alfat misalnya, di LDK misalnya ya, bukan Alfat, maksudnya secara LDK gitu. Kadang banyak narasi-narasi yang mengatakan lembaga dakwah kampus itu radikal, banyak yang bilang mengatakan lembaga dakwah kampus itu kayak Islam transnasional lah, atau pokoknya macam lah tudingan-tudingan yang bersifat negatif gitu ya, seolah-olah LDK itu jauh dari kecintaan terhadap tanah air, seolah-olah asing gitu dianggap LDK, padahal LDK pun mempunyai sumbangsi gitu kalau menurut saya, mempunyai sumbangsi besar, karena setahu saya ya Mas, maaf kalau salah nggak dikoreksi ya, Muhammad Nasir sebagai salah satu Perdana Menteri kita kan termasuk orang yang mengilhami adanya LDK juga Pak, Mas Begi, setahu saya Mas. Soalnya dari penetrasinya Dewan Dakwah Islamiyah itu bisa juga itu menginspirasi terciptanya LDK, dan banyak yang nggak tahu juga, misalnya ada yang gembor-gemborin anti dasar, misalnya dibilang dasar anti NKRI bla bla bla, padahal dia nggak tahu sendiri mungkin Muhammad Nasir itu kan tokoh yang menggagas mosi integral untuk menyatukan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut Mas Begi ini gimana solusinya kita sebagai lembaga dakwah, misalnya dalam khusus sebagai lembaga dakwah kampus ya, untuk menghadapi, merespon semua itu, bukan sekedar hanya merespon tapi juga menunjukkan aksi nyata juga gitu, di misalnya secara historis, secara kebudayaan juga kita harus terjun di ranah itu juga kan. Menurut Mas Begi bagaimana? Ya, terima kasih Mas. Saya pikir Mas sudah jawab tuh sebetulnya. Pertanyaannya bagus.
terutama ketika teman-teman di kampus, terutama mahasiswa Islam ya, tuduhannya pasti transnasional gitu kan. Ya kita harus akui aja, tuduhan itu banyak sekali terhadap kelompok teman-teman mahasiswa Islam kan gitu, termasuk LDK misalnya. Nah, bagaimana menjawab itu? Sebenarnya Mas tadi udah jawab tuh. Akarnya kan ada daripada founding fathers Indonesia sendiri seperti Muhammad Natsir ya. Akarnya ke sana gitu loh sebetulnya. Tapi kan banyak masyarakat nggak paham, nggak tahu. Ya bisa dimulai dari hal kecil, termasuk seperti yang kita lakukan ini. Kajian-kajian historis, kajian pemikiran para tokoh-tokoh Islam, itu harus kita akui juga belum banyak di masyarakat kita gitu. Kita mungkin fasih dengan tokoh-tokoh Islam dari luar, katakanlah Said Qutb, ya kan, Said Hawa, terus Taqiyuddin Adnabani misalnya gitu kan, atau Hasan Albana, itu bagus gitu loh. Tapi Muhammad Natsir, Pak Syafruddin, atau Buya Hamka, itu sebetulnya tidak perlu dipertentangkan. Itu ibaratnya Anda kenal bapak Anda dan paman Anda, seperti itulah kira-kira. Sama-sama baik gitu. Nah, porsinya yang menurut saya yang belum banyak ketika tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini, terutama para founding fathers itu dikenalkan di masyarakat kampus gitu. Nah, itu kita harus melakukan koreksi diri juga, apa sejauh mana sih kita sudah mengenalkan mereka gitu kan. Kalau saya yang di JIB, ya kalau ketemu teman kampus, teman-teman mahasiswa paling senang yang ngobrolin tentang founding fathers Indonesia, karena mereka biasanya agak terkaget-kaget gitu. Oh, tentang Cokro Aminoto tuh begini, gini. Jangan sampai narasi itu jadi dibajak. Misalnya Cokro Aminoto dibajak oleh kelompok lain, narasinya seakan-akan dia sangat kiri sekali gitu misalnya, kan enggak padahal. Gitu. Nah, itu yang teman-teman perlu galakan di teman-teman kampus. Nggak usah yang jauh-jauh lah, mungkin orientalis kalau terlalu berat, fine, nggak apa-apa gitu. Tapi founding fathers itu saya rasa gampang sekali nyari narasinya gitu. Bagaimana literaturnya. Masa iya yang bahas bukan dari kelompok-kelompok mahasiswa Islam sih tentang Cokro Aminoto, tentang Natsir. Sekarang sudah lumayan ya menurut saya ketika ngobrol dengan teman-teman, terutama kajian Buya Hamka itu udah lumayan gitu, udah lumayan banyak. Tapi saya rasa itu belum terlalu ini ya, terlalu marak gitu ya. Gitu. Ya disemarakan itu aja sih, kajian-kajian pemikiran mereka, nggak cuma sekedar biografis, nggak sekedar keteladanan mereka, tapi pemikiran yang paling penting. Karena di situ kita akan lihat apakah benar teman-teman misalnya LDK itu transnasional, orang pemikirannya mirip pemikiran Natsir kok misalnya gitu. Bagaimana Natsir menggagas namanya teistik demokrasi misalnya seperti itu ya. Sebetulnya kan mirip dengan teman-teman misalnya dari kelompok mana gitu misalnya. Jadi sebetulnya tidak terlalu ngawang-ngawang untuk melakukan hal-hal kecil mulai dari awal seperti yang saya bilang tadi. Mungkin seperti itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Begi. Saya juga berpendapat juga gitu tadi ya, soal tadi Mas Begi bilang host Cokro Aminoto kan kadang juga dipakai orang kiri juga. Padahal setahu saya dari buku yang dibaca yang soal Islam dan Islam sosialisme itu ya, itu saya pernah baca juga, kalau nggak salah juga ya, apa sih, misalnya host Cokro Aminoto tuh nggak mengaminkan materialisme dialektikanya Marx kan, itu yang bikin dia beda banget. Itu bukan berarti Islam itu sama sosialis, itu cuma ada beberapa aspek tapi bukan berarti secara kafah gitu kan Mas. Itu saya sependapat banget Mas soal itu. Dan makasih atas jawabannya Mas, saya sama-sama wawasan untuk di malam ini. Terima kasih. Minggu depan lanjut bedah ya. Cokro Aminoto. Siap. Oke. Insyaallah. Ya. Ini sudah terjawab ya Mas Ayub. Oke, teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu juga sudah lumayan malam. Silakan teman-teman. Oke, mungkin sudah lumayan ringkas tadi dan sudah lumayan jelas tadi yang disampaikan oleh Mas Begi. Masya Allah ya, tadi kita sudah membahas tadi awal dari sejarah orang Jawa, kemudian ada Javanologi, hingga tadi bagaimana tokoh-tokoh Islam merespon terkait dengan apa yang terjadi pada masa tersebut gitu. Oke, baik, untuk sesi jawab kita cukupkan. Kemudian mungkin terakhir ada sesi closing statement dari Mas Begi sendiri. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama ketika banyak hal-hal yang tidak kasat mata gitu ya, nggak kelihatan, soal pemikiran, soal kebudayaan, itu teman-teman mungkin banyak belum menggeluti ke situ gitu. Bayangkan dalam soal kebudayaan itu sebetulnya dari hal kecil seperti bahasa, budaya, itu kan menyangkut identitas sebetulnya. Setiap
kelompok atau suku dengan satu bahasa tersendiri bisa jadi identitas tersendiri gitu. Nah, bagaimana kita merangkai identitas Indonesia ini dari soal kebudayaan itu bukan seperti pemikiran orientalis. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang kadang mungkin terlihat ngapain sih mikir kebudayaan, dan selalu pikiran kita kebudayaan pasti nari-nari atau apa. Sebenarnya enggak gitu. Dari mulai bahasa itu kan termasuk bagian dari budaya gitu. Dari sastra gitu. Itu sesuatu yang sangat aman dalam syariat Islam tanda kutip ya. Artinya tidak ini bahasa ya, kajian-kajian bahasa segala macam itu penting sih menurut saya. Jadi soal budaya lah, dan budaya itu luas sekali, nggak melulu soal patung atau menggambar atau apa. Budaya itu sangat luas dari soal tadi, soal bahasa, soal arsitektur misalnya gitu. Nah itu teman-teman bisa ke sana, dan setiap jurusan apapun jurusan teman-teman, kalian bisa mendalami hal-hal seperti itu gitu loh. Dan nanti nggak akan nyangka ketika banyak kebijakan-kebijakan misalnya dalam arsitektur itu terkait dengan kolonialisme misalnya seperti itu. Ya kapan-kapan dibahas. Gitu. Tapi kurang lebih itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair pada Mas Begi atas penyampaian materi dan tadi tanya jawabnya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya ke agenda selanjutnya, yaitu ada sesi dokumentasi. Baik kepada panitia yang sebagai penyaji dokumentasi dipersilakan. Baik ke para panitia untuk dokumentasi. Baik, saya akan menghitung pada slide pertama. Mungkin teman-teman ada yang ingin on cam terlebih dahulu, atau mungkin yang perempuan ingin memakai kerudung, kami persilakan. Saya tunggu kurang lebih 1 menit. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin on kamera lagi, saya akan mulai sesi dokumentasi. Saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Aulia Syifa yang sudah memandu sesi dokumentasi. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita tutup, ada sesi doa terlebih dahulu. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Akhina Muhammad Ghazi Al-Faiz. Kepada Akhina Ghazi, dipersilakan. Baik, syukran Mas Aiman. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Baik, kita awali dengan istighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa laqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa 'alim muddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Amin, amin, amin. Oke, syukur kepada Huzi yang sudah membacakan doa pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan. Tadi banyak sekali ya yang kita dapatkan, ilmu baru yang kita dapatkan dari Mas Begi terkait dengan bagaimana Islam pada zaman penjajahan terdahulu dan bagaimana sikap-sikap kita sekarang sebagai pengemban amanah-amanah dakwah pada masa sekarang ini. Semoga tadi yang disampaikan
bisa menjadi bekal kita dalam mengembangkan amanah dakwah kita khususnya di area kampus kita tercinta ya. Baik, dari kita tutup ya bersama-sama dengan baca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Syifan, jazakumullah khair kepada teman-teman semua, atau khusus Mas Begi juga. Syifan, jazakumullah khair atas penyampaian materinya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Dari saya pribadi sebagai MC di sini, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Begi.